Halo para bubuhan film, apa kabarnya? Gimana? Masih suka nongkrong di warung Tante Mirna? Padahal cuman pesan es teh, tapi duduknya sampai sore. Pertanyaannya, ada apa dengan Tante Mirna? Film ini menceritakan tentang seorang artis dunia yang sangat terkenal. Kita sebut saja dia adalah Anna Pritz, pakai jet. Iya, pakai jet. Yang tewas misterius di kamar mandi saat pesta berlangsung. Diceritakan dari seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Paul. Iya, Paul. Bukan Paul Pogba. Ini dia Paulnya. Y vaya por donde Allen, Almodóvar, Sofía Coppola, la desnuda. Si Paul ini secara sengaja memotret wajah Anna dan mengirimkan foto tersebut kepada teman dekatnya. Kedua temannya, Ipan dan Japi, tertarik untuk melihat jenazah Anna. Dan dari sinilah semua malapetaka dimulai. Sekedar info bahwa sosok Anna Pritz dalam film ini adalah sosok artis yang sangat terkenal dan sangat diidolakan sehingga kesempatan langka untuk melihat Anna secara langsung. Dan tidak disia-siakan oleh Ipan dan Japi walaupun dia sudah menjadi mayat. Paul pun diajak minum es kelapa pakai susu pakai sirup oleh Ipan dan Japi agar mentalnya menjadi lebih berani karena Paul ternyata sedikit ketakutan dengan resiko kehilangan pekerjaannya karena membawa Ipan dan Japi ke tempat kerjanya. Solo una raya. Quiero llegar a punto a la fiesta. Hasta mañana. En el depósito. ¿Queréis? ¿Está todavía en el hospital? Masuklah mereka ke ruang mayat. Saat kain dibuka, betapa kagumnya mereka bisa melihat Anna Pritz secara langsung. Ipan pun yang sudah mulai sangne langsung meraba gunungnya Anna dan itu sangat mengencritkan. Padahal itu mayat loh. Iya mayat parah. Está frío. ¿Y qué esperabas? ¿A qué me parece muerta? Agar suasana makin meriah, Ipan pun mengeluarkan gula-gula yang sudah dia bawa dan mereka pun menjilatnya. Setelah agak ngeplay, Ipan pun kembali menghampiri mayat Anna lagi, dan entah apa yang ada di pikirannya, si Ipan pun mempunyai ide gila untuk melakukan pengenciritan kepada mayat Anna. No debe ser fea, es una muerta. Japi sendiri yang sejak awal ketakutan, berusaha keras untuk tidak terlibat, tapi ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut. Akhirnya, Ipan pun melakukannya. No es capaz de follar eso. Setelah selesai, sekarang giliran si Paul. Namun hal mengejutkan terjadi. Tak disangka ternyata Anna Pritz hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui itu, Paul kaget bukan main. ¿Qué pasa? Ipan berencana membunuh Anna agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Rencana itu pun mendapat pertentangan yang keras dari Japi. Saat Japi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ipan langsung menghalanginya. ¿Podemos hablar un momento? Paul, la llevas... Un momento, joder. Terjadilah perkelahian antara Ipan dan Japi yang berakhir dengan tewasnya Japi. Dari sini semuanya menjadi tambah kacau. Hal tersebut membuat Paul dan Ipan dibuat kalap. Mereka harus mengurus jenazah Japi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna Pritz. Tiene que verle un médico. Respira. ¿No hay forma de salir de aquí? Ipan lalu menyuruh Paul untuk mengikat tangan dan kaki si Anna yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan untuk mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat si Japi keluar dari sana. Sementara itu, si Paul sedang membersihkan darah Japi yang berceceran di ruangan lain. Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang gemulai, ia pun pelan-pelan menyeret tubuhnya menuju ke sebuah lift. Ipan yang sudah kembali ke ruangan jenazah langsung mencari Anna setelah menyadari Anna sudah hilang dari sana. Saat sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba Ipan muncul dan menyeret Anna kembali ke ruangan jenazah. Karena sudah belengeh,
Ipan pun menyuruh Paul membunuh Anna, tapi karena si Paul pada dasarnya remaja yang soleh, dia pun tidak sanggup dan menolak perintah dari Ipan. Kemudian Ipan memaksa tangan Paul untuk membekap mulut dan hidung Anna sampai dia kehabisan napas. Ketika masalah si Ana sudah beres, Ipan pun membawa mayat Japi keluar dari sana. Paul kemudian merapikan dan membereskan pekerjaannya. Tapi, saat dia akan pulang, tiba-tiba Ana batuk. Saat dicek, ternyata Ana masih hidup. Di saat bersamaan, terdengar suara Ipan membuka pintu. Paul langsung menutup kembali kain mayat Ana agar tidak diketahui oleh Ipan. Mereka pun pulang. Saat sudah beberapa meter dari ruangan jenazah, Ipan pun baru menyadari bahwa kartu member JKT48-nya ketinggalan di ruangan mayat. Mengetahui hal tersebut, Paul berusaha mencegahnya, namun Ipan tetap ke ruangan tersebut. Saat masuk, betapa kagetnya si Ipan yang menyadari bahwa Ana ternyata pura-pura mati, dan Paul menyembunyikan hal tersebut dari dia. Ipan langsung menghajar Paul. Tak diduga, Ana langsung menikam leher Ipan dari belakang menggunakan gunting. Ipan seketika tewas, dan Paul, dia pun ditusuk juga, lalu tewas. Terakhir, Ana menusuk perutnya sendiri. Tamat, ending yang sangat mencangkulkan. Film kali ini mungkin terasa sangat singkat karena memang alurnya sederhana dan lebih banyak diisi dengan dialog antar pemain. Tapi terlepas dari bagus atau tidaknya film ini, banyak hal sebenarnya menjadi tanda tanya bagi saya pribadi. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya janganlah suka pura-pura mati.